Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Henry Rahman. Izinkan ke saya di sini saya akan membahas terkait tugas, ya, tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Wianto Eskom Mkom, ya, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, ya. Adapun itu tugas yang diberikan yaitu adalah selection data pada Data Manipulation Language atau DML, ya, pada database Oracle pertemuan 11, basis data. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Henry Rahman dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Ya, di sini saya akan sedikit membahas terkait tugas yang diberikan, ya, ataupun mungkin lebih dikenal sebagai tutorial, ya, dalam mengerjakan tugas. Nah, di sini adapun tugasnya sebagai berikut, ya. Mari kita bahas secara bersama-sama. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf, ya. Di sini saya tidak ada bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Di sini saya menjalankan tugas sebagai mahasiswa yang diberikan tugas oleh dosen saya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, ya, lebih tepatnya mungkin menjelaskan dalam tutorial, ya, tugas ini. Dan adapun tugas yang diberikan adalah sebagai berikut, ya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, yang pertama di sini yaitu Data Manipulation Language, ya, atau DML. Nah, definisinya, DML atau Data Manipulation Language adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Nah, seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Perintah ini tidak terkait dengan struktur dan metadata dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database, ya. Jadi data manipulation itu definisinya seperti itu, ya. Oke, kita lanjut, ya, teman-teman. Di sini selanjutnya perintah atau statement pada DML. Nah, yang pertama di sini menambah, ya, record atau baris data baru ke table. Yang kedua, memodifikasi record atau baris data yang tersimpan pada table. Yang ketiga, menghapus record atau baris data yang tersimpan pada table. Yang keempat, menyajikan atau seleksi informasi yang disimpan pada table. Nah, di sini perintahnya, ya. Select, insert, update, delete, merge. Nah, data manipulation language atau DML. Oke. Nah, lalu di sini kemampuan statement select, ya. Nah, di sini projection atau project, ya. Di sini table 1. Nah, di sini kita selection table satunya. Lalu di table 1 kita bisa joinkan dengan table 2. Nah, seperti yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke. Baik. Oke. Di sini tugas yang pertama adalah menampilkan semua kolom, ya. Di sini perintahnya di sini select bintang from jabatan. Nanti ketika kita jalankan di Oracle Apex kita pada database Oracle ini akan muncul seperti ini di database-nya. Oke. Nah, kita bahas dulu untuk soalnya, ya, atau tugasnya seperti apa. Nah, lalu yang kedua, di sini menampilkan kolom tertentu. Nah, di sini select ID jabatan, nama jabatan, from jabatan. Nanti akan muncul ketika kita run di Oracle Apex, ya, yang kita gunakan. Di sini aplikasinya telah diberikan oleh dosen, ya, telah difasilitasi menggunakan Oracle Apex. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kita akan buat di tutorial ataupun videonya, ya. Video tutorial untuk cara menjalankannya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga yaitu menyajikan informasi melibatkan operator aritmatika. Nah, operator aritmatika dapat digunakan untuk mengolah nilai yang memiliki tipe data bilangan atau number, ya, atau tunggal. Nah, di sini bisa dikatakan operator dan deskripsinya. Nah, ini operatornya plus, min, ataupun bintang, slash, yang menambahkan, mengurangi, perkalian, pembagian. Lalu di sini ada perintah, ya, yang akan kita kerjakan nanti. Select nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, gaji pokok plus tunjangan jabatan, from jabatan. Nah, nanti akan muncul di run
di Oracle Apex seperti ini ya, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, gaji pokok plus tunjangan jabatan. Nah, di sini nama jabatan, gaji pokok, di sini tunjangan jabatan dan gaji pokok plus tunjangan jabatan. Ya, di sini akan muncul seperti ini. Nanti kita akan coba ya. Kita akan jelaskan dulu apa saja tugas yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, di sini kolom alias ya. Untuk penggunaan kolom alias, penggunaan kolom alias akan menggantikan nama kolom heading pada hasil seleksi. Nah, yang kedua, cara mendefinisikan kolom alias ditulis langsung setelah nama kolom atau setelah keyword S ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, berguna jika terdapat operator aritmatika pada penyajian informasi. Nah, jika kolom alias menggunakan karakter khusus atau case sensitif, maka kolom alias harus diapit menggunakan kutip ya atau double quote. Nah, nanti kita akan bahas juga ya. Nah, di sini selanjutnya ya, di sini selanjutnya kolom alias kedua. Nah, di sini ada perintah yang harus kita kerjakan ya. Kita ketik nanti di Oracle Apex, select nama jabatan, S jabatan, tunjangan jabatan ya. Nah, di sini ditanda di garis bawahi lah ya, atau ditandai S tunjangan. Nah, bahwasanya ketika di run, di sini yang akan lebih ditekankan adalah dalam nama jabatan itu S jabatan yang akan muncul di sini, berarti jabatannya, berarti menghilangkan atau mengurangi ya, seperti tadi pengertiannya ya sebelumnya. Jadi lebih menekankan ke jabatannya. Di sini jabatannya apa? General Manager ya, menghilangi nama ya di depan ya, keterangan nama yang di depannya. Begitu juga dengan tunjangan. Di sini menghilangkan jabatan di belakangnya. Jadi S tunjangan, yang ditanyakan S tunjangan. Maka akan muncul seperti ini. Ya. Lalu yang keduanya, select nama jabatan. Nah, beri tanda kutip ini jabatan ya. Gaji pokok bintang 12 ya. Lalu ditandai lagi dengan garis merah ini atau kotak merah ini, annual salary. Nah, ketika kita jalankan nanti akan muncul seperti ini, jabatan dan annual salary-nya ya di sini. Nah, general manager dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin akan kita juga coba nanti ya. Nah, selanjutnya di sini ya, operator perangkai atau concatenation. Nah, yang pertama, operator perangkai digunakan menyambungkan suatu kolom dengan string atau dengan kolom lain. Nah, lalu notasi yang digunakan adalah dua garis tegak. Nah, ini dua garis tegak. Nah, ini perintah yang harus kita kerjakan ya. Kita run nanti, select nama karyawan. Nah, dengan garis tegak ini, lalu ID departemen, nah S karyawan tanda kutip ya, from karyawan. Nah, maka nanti akan keluar di program setelah di run akan menjadi seperti ini ya. Rahmat. Nah, Rahmat ID departemennya apa? SLL. Andre SLL dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua, select nama karyawan dengan garis tegak, diberi tanda kutip is ya, ini dalam bahasa Inggris is tanda kutip, diberi garis tegak lagi ID slash underscore jabatan ya, underscore jabatan, S tanda kutip karyawan, lalu jabatan tanda kutip, nah from karyawan. Nah, kita jalankan, kita run, nanti akan keluar seperti ini, karyawan dan jabatannya. Nah, di sini karyawannya yaitu Rahmat ya, Andre, Wahyu, Hasan. Lalu dia jabatannya apa? Staff, asisten manager, supervisor dan direktur. Jadi di sini Rahmat is a staff. Jadi Rahmat adalah staff, Andre adalah asisten manager, Wahyu adalah supervisor, Hasan adalah direkturnya. Ya. Oke. Nah, lalu di sini selanjutnya menghilangkan duplikasi. Nah, data atau informasi yang dihasilkan dari statement select memungkinkan adanya duplikasi. Nah, untuk menghilangkan duplikasi digunakan distinct ya, dengan perintah distinct. Nah, di sini ya, select ID departemen ya, from karyawan. Nah, lalu select distinct ya, select distinct ID departemen. Nah, from karyawan. Nah, nanti di sini yang pertama akan muncul. Nah, di sini akan muncul select ID departemen from karyawan, akan muncul seperti ini. Ya, setelah kita jalankan di Oracle Apex. Nah, ketika kita menggunakan distinct dalam perintah ini, distinct ya, perintah distinct, nah berarti dia menghilangkan duplikasi yang digunakan ya, menghilangkan duplikasi pada
kolom ataupun baris. Ya, jadi di sini kan ada SLL 2 nih. Nah, di ID departemen. Jadi dia menghilangkan duplikasi. Nah, jadi menggunakan distinct. Nah, maka hasilnya akan seperti ini setelah kita jalankan. Oke. Nah, selanjutnya membatasi baris data. Nah, batasi baris data. Di sini keseluruhan baris data pada tabel karyawan. Nah, kita punya tugas seperti ini ya. Kita punya tugas seperti ini. Nah, tugasnya ini ya nanti kita kerjakan. Nah, yang pertama ini select ID karyawan, name karyawan, ID karyawan, from karyawan. Nanti akan muncul seperti ini setelah dijalankan. Lalu ya, yang kedua kita punya perintah select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, from karyawan. Where ya ID departemen sama dengan SLL. Nah, di sini akan muncul seperti ini nanti ya ketika di running. ID karyawan, nama karyawan, ID departemen. Jadi di sini memilah ataupun memisahkan di mana departemen SLL dan yang lainnya. Nah, untuk membatasi baris data yang diseleksi digunakan klausa where. Ya, ini yang memisahkan. Nah, klausa where dituliskan setelah klausa from. Ya, klausa from ya. Untuk menyeleksi data informasi pada tabel karyawan yang dimiliki ID departemen. Nah, jadi diseleksi yang ada di ID departemen ini. Nah, yang diminta di sini kan SLL. Nah, jadi maka yang muncul di sini adalah SLL. Sorry. Jadi yang muncul di sini adalah SLL. Oke. Nah, oke teman-teman. Selanjutnya kita di sini ada operator pembanding. Ya. Operator pembanding. Di sini kondisi yang disyaratkan pada klausa where dapat mengandung operator pembanding. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya. Operator yaitu sama dengan ya ataupun lebih dari ya, lebih besar dari ya. Terus lebih besar sama dengan, lalu kurang dari sama dengan, lalu tidak sama dengan. Ya. Nah, di sini between bisa di sini n ya, between n di antara dua nilai atau inklusif. Nah, di sini ya. Lalu di sini in atau set mencocokkan nilai pada sebuah list. Nah, like mencocokkan karakter pada pola tertentu. Gitu ya. Misalkan like itu kita akan mencari tahu siapa saja nama karyawan yang berinisial huruf berdasarkan huruf gitu ya. Berdasarkan huruf misalkan Wahyu, Ahmad dan lain sebagainya. Lalu bisa saja like menggunakan huruf kecil ya, dengan huruf yang ada di bagian kedua ya dari huruf pertama, setelah huruf pertama. Jadi kita bisa menggunakan like ya. Bukan hanya itu, nanti kita bisa bahas ya di videonya, video tugas untuk mengerjakannya selanjutnya. Nah, di sini ada is atau null ya, pengecekan null atau value. Oke. Lalu di sini selanjutnya ada penggunaan operator pembanding ya. Penggunaan operator pembanding di sini contoh menampilkan nama, jabatan, gaji pokok pada tabel jabatan, di mana gaji pokok ya lebih dari sama dengan ya di sini 10 juta. Ya. Di sini perintahnya select nama jabatan, gaji pokok from jabatan. Where gaji jabatan. Nah, lebih dari sama dengan ya 10 juta. Nah, akan muncul seperti ini ya ketika kita running di Oracle Apex. Sini nama jabatan dan gaji pokoknya. Nah, lalu yang kedua, menampilkan nama jabatan gaji pokok pada tabel jabatan di mana gaji pokok kurang dari 10 juta. Nah, ya perintahnya seperti ini. Ya. Skripnya seperti ini. Select nama jabatan gaji pokok from jabatan where gaji pokok kurang dari 10 juta, maka akan tampil seperti ini. Nah, dia value-nya kurang dari 10 juta ya. Jadi value ini kurang dari 10 juta dan ini yang lebih dari atau sama dengan 10 juta. Nah, yang ini.
dapat kita pahami ya. Nah, selanjutnya. Nah, oke, baik. Next ya di sini. Nah, untuk next penggunaan operator pembanding 2. Nah, di sini ada operator between ya, digunakan untuk menyajikan record yang memenuhi nilai antara atau range. Ya. Contoh menampilkan nama jabatan dan gaji pokok pada tabel karyawan di mana 7.500.000 ya. Ya, di sini kurang dari sama dengan gaji pokok ya, atau kurang dari sama dengan 25 juta. Ya kan? Nah, di sini perintahnya ya, skripnya di sini select nama jabatan, gaji pokok, from jabatan. Where gaji pokok. Nah, di sini kita masukkan between. Nah, di sini tadi kan perintahnya 7.500.000 and 25 juta. Di sini lower limit, di sini upper limit. Nah, nanti akan kita jalankan. Nah, ketika kita running di Oracle Apex akan muncul seperti ini. Nah, nama jabatan foreman ya, sales manager, supervisor, staff. Nah, gaji pokoknya ini. Gaji pokoknya ini. Ya. Dari mulai yang terbawah hingga yang terbesar. Di sini 7.500.000 ya, 15 juta ya, 80 juta, 100 juta. Ya, jadi ini upper limit. Oke. Selanjutnya, untuk tugas yang selanjutnya di sini ada penggunaan operator pembanding 3 ya, untuk kelanjutan yang sebelumnya. Nah, di sini operator in digunakan untuk menampilkan record yang memenuhi nilai pada list. Nah, contoh menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID departemen pada tabel karyawan, di mana ID departemen adalah SLL atau MKT ya. Nah, perintahnya seperti ini ya. Perintahnya seperti ini. Lalu nanti akan dijalankan dan hasilnya akan seperti ini. Nah, select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, from karyawan. Where ID underscore departemen ya, in. Nah, kita masukkan di sini in, tekannya masuk. Nah, bentuk format seperti ini, SLL ya, dalam kutip ya, tanda kutip ya, lalu MKT. Nah, akan muncul seperti ini ya, ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen. Nah, karena yang kita cari di sini, yang kita panggil adalah select ID karyawan, nama karyawan, dan departemen. Nah, ID karyawannya ini, nama karyawannya ini ya, lalu ID departemennya ini. Nah, yang ditanya nama karyawan, ID karyawan, dan departemen berdasarkan ini ya, where ID departemen. Nah, yang ditanya ID departemen in. Nah, kita masukkan SLL MKT. Jadi yang ada dalam departemen ini SLL-nya 2, MKT-nya 1, yaitu Rahmat, Andre, dan Hasan. Ketika di sini SLL-nya lebih dari 1, misalkan ada lebih dari nama karyawan, ada 5 atau 10, nanti kita bisa beda lagi hasilnya di sini. Ya, mungkin SLL-nya 4, 5, MKT-nya 2, 3, ya bisa seperti itu. Oke. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada penggunaan operator pembanding yang keempat. Nah, operator like ya. Nah, yang tadi kita bahas, kita singgung, digunakan untuk menampilkan record yang sesuai dengan pola pencarian menggunakan karakter wildcard. Nah, kondisi pada pencarian dapat berisi karakter atau angka ya. Nah, karakter wildcard ya, atau wildcard menandakan karakter apapun. Nah, jumlah karakter 0 sampai dengan selanjutnya ya, menandakan sebuah karakter. Nah, contoh menampilkan nama karyawan pada tabel karyawan di mana nama karyawan diawali dengan karakter A. Nah, di sini perintahnya yang harus kita masukkan ya. Tugas kita select nama karyawan, from karyawan. Nah, where nama karyawan. Nah, kita masukkan like di sini. Nah, kan tadi kan menunjukkan karakter. Ya, berarti like di sini memanggil dengan nama karyawan atas nama Andre dengan huruf karakternya A ini. Ya. Ataupun like tanda kutip A%, tanda kutip. Nah, muncul seperti ini. Nah, ada lagi yang menggunakan A huruf kecil. Nah, kan itu kan sebuah karakter, menandakan sebuah karakter. Berarti nah, kita akan bahas di selanjutnya di yang A huruf kecil ya. Sama masih di penggunaan operator pembanding 4. Oke. Nah, ini dia ya. Ini yang penggunaan operator pembanding yang kelima ya. Yang terusan yang tadi yang keempat. Di sini masih sama. Pembedaannya hanya penggunaan karakter wildcard dapat dikombinasikan. Contoh
menampilkan nama karyawan pada tabel karyawan di mana karakter kedua nama karyawan adalah A. Nah, jadi nama kedua ya, nama kedua karyawan adalah A. Nah, artinya gini, di huruf yang kedua di nama karyawan adalah A ya. A kecil maksudnya, dan karakter selanjutnya apapun, bebas. Di sini kita punya tugas select nama karyawan, from karyawan, where nama karyawan. Nah, di sini like Nah, di sini like ya. A kecil persen. Sama seperti tadi, cuman bedanya A kecil. Nah, ketika teman-teman di sini tadi saya sudah mencoba di sini data not found ya. Nah, mungkin ada kekurangan ya. Saya tidak bilang kesalahan, mungkin ada kekurangan. Di sini tidak muncul seperti ini, datanya not found. Nah, cuman setelah saya cari tahu di sini, nah bisa menggunakan di sini kan persen. Mungkin di sini typo atau gimana ya. Nah, kita tambahkan persen. Lalu dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah, huruf kedua yang ada pada nama karyawan ini, di tabel nama karyawan ini, Rahmat. Ya. Wahyu hurufnya, yang kedua kecil, Hasan kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini like tanda kutip, persen A persen tanda kutip ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di sini operator logika ya, operator dan meaning ya. Nah, di sini operatornya and or not. Nah, meaningnya mengembalikan true jika kedua komponen kondisi bernilai true. Nah, untuk or mengembalikan true jika salah satu komponen kondisi bernilai true. Nah, lalu mengembalikan true jika kondisi bernilai false dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, di sini adapun tugas selanjutnya yang harus kita kerjakan yaitu penggunaan operator logika. Ya, penggunaan operator logika. Menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemen pada tabel karyawan. Di mana jenis kelamin sama dengan laki-laki dan ID departemen mengandung karakter SL. Nah, jadi di sini perintahnya kita harus masukkan select ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen, dan where. Nah, jenis kelamin ya. Where ini jenis kelamin sama dengan laki-laki. And, nah, jadi tanya ID departemen like SL. Jadi menanyakan jenis kelamin, nama karyawan, dan ID-nya dalam departemen dalam suatu ID departemennya yaitu SLL. Kan yang ditanyakan di sini SL kan. Nah, maka akan tampil seperti ini setelah dijalankan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, oke. Di sini masih sama dengan yang tadi ya, teman-teman. Nah, cuman kita menggantikan dengan or ya, gantikan dengan or. Nah, mengembalikan true ya jika salah satu kondisi komponen bernilai true. Nah, artinya ketika misalkan dipanggil di sini bernilainya benar, misalkan Rahmat, Andre, laki-laki, ID-nya ini SLL. Nah, berarti kan true. Nah, jadi dia mengembalikan nilai kondisi ataupun komponen menjadi true. Artinya di sini tampil semua. Gitu ya, teman-teman. Kurang lebihnya. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya ada penggunaan operator logika yang ketiga. Nah, di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen pada tabel karyawan. Di mana ID departemen selain MKT atau PPC atau PPC ya. Nah, tugas selanjutnya yang akan kita buat yaitu select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, from karyawan ya. Karena ini di sini tabel karyawan ya, tabel karyawan, tabel jabatan dan karyawan, kita menggunakan ini ya. From karyawan. Nah, di sini where ID departemen not in, berarti tidak kan? Tidak ya, tidak menampilkan selain di MKT atau PPC ya. Jadi kita tampilkan yang SLL. Bukan kita yang menampilkan, artinya programnya yang menampilkan. Artinya select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, from karyawan. Nah, where ID departemen not in. Nah, not in, nah, tanda kurungnya di sini MKT dan PPC. Jadi yang muncul adalah seperti ini, ID karyawan, nama karyawan, di departemen, Rahmat dan Andre ya, SLL. Karena di sini not in MKT dan PPC atau PPC itu.
Nah, di sini selanjutnya derajat operator. Ya, level 1, 2, 3 dan seterusnya, operator aritmatika, operator perangkai atau concatenation, lalu operator pembanding. Nah, lalu is, not, null, like, not in. Nah, not between. Nah, di sini ada lebih dari ataupun kurang dari, operator logika not, operator logika and, operator logika or. Ya. Nah, di sini teman-teman, derajat operator yang kedua. Nah, di sini ada select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, from karyawan. Nah, di sini where ID jabatan sama dengan supervisor. Nah, di sini kita create tugas kita seperti ini. Or and. Ya. Di sini ID jabatan sama dengan staff. Lalu ID departemen sama dengan SLL. Nah, nanti di sini yang ditanya dua ini ya. Ketika kita running di Oracle Apex akan muncul seperti ini. Nama karyawan Rahmat dan Wahyu. Ya. ID jabatannya apa? Staff, supervisor. Ya. Staff dan supervisor. Nah, di sini ID departemennya SLL. Nah, yang supervisor itu PPC. Ya, karena di sini tanyakan ID departemen. Nah, di sini muncul seperti ini ya. Nanti kita jalankan, kita buktikan. Lalu yang keduanya, select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, nama from karyawan, where ID jabatan. Nah, sama dengan supervisor di sini or and ya. Nah, di sini yang ditanyakan itu satu. Nah, makanya menggunakan batas, menggunakan tutup tanda kurung. ID jabatan sama dengan supervisor, ID jabatan sama dengan staff, ID departemen sama dengan SLL. Nah, or and ya. Di sini setelah kita running ya, yang kedua ini di Oracle Apex seperti ini hasilnya. Nama karyawan, ID jabatan dan ID departemen. Gitu. Nah, di sini yang ditanyakan ketika ID jabatannya di atas from karyawan atau di bawahnya from karyawan, kita gunakan kurung, tanda kurung ID jabatan. Nah, ID jabatan supervisor ya. Terus ID jabatannya staff. Nah, di sini dibatasi kan. Nah, jadinya di sini nama karyawannya adalah ID departemen ya, sama dengan SLL, atau di sini setelah di running akan muncul nama karyawannya Rahmat ya, yang berada di sini. Ya. ID jabatannya apa? Staff. Ya. ID departemennya SLL. Gitu. Nah, jadi di sini ya, derajat operator ini, nah ketika kita gunakan di sini ID jabatan ya, yang pertama supervisor. Nah, ID jabatan ini yang kedua yaitu adalah staff. Nah, ketika ini or dan and kita gunakan di sini. Ya, kita beri tanda kurung di sini. Kurung di sini. Maka munculnya seperti ini. Setelah di running. ID jabatan sama dengan supervisor. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ID jabatan. Nah, or ya. Or ID jabatan sama dengan staff. Berarti di sini nama karyawannya Rahmat. Nah, kan di sini berarti nama ID jabatannya staff dan ID departemennya SLL. Nah, seperti itu ya. Di sini perbedaannya. Nah, oke. Untuk tugas selanjutnya di sini yaitu mengurutkan hasil seleksi. Yang pertama, untuk mengurut record yang dihasilkan digunakan klausa order by. Nah, yang pertama ASC terurut menaik atau default ya. Di sini dari A sampai Z. Nah, untuk yang kedua DEX ya, terurut menurun dari Z ke A. Nah, lalu klausa order by dituliskan pada akhir statement select. Nah, pada akhir statement select.
contoh menampilkan nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir pada tabel karyawan. Nah, terurut berdasarkan tanggal lahir. Nah, jadi tugas kita ini. Nah, kita jalankan ini, select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir. Nah, lalu di sini ya, di bawah from karyawan yaitu ada order by tanggal lahir. Maka ketika kita running atau kita run, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya. Nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, dan tanggal lahir. Nama karyawannya Rahmat Hasan Wahyu Andre, ID jabatannya staff, direktur, supervisor, assistant manager, ID departemennya SLL, MKT, PVC, dan SLL ya. Nah, di sini tanggal lahirnya akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ya, masih yang tadi mengurutkan hasil seleksi yang kedua. Nah, menampilkan dengan urutan menurun ya dari Z ke A. Ya, dari Z ke A. Lalu di sini tugas kita yaitu select nama karyawan ya, kita masukkan perintahnya di Oracle Apex, select nama karyawan, ID jabatan, lalu ID departemen, tanggal lahir. Nah, from karyawan, ordered by ada di bawah from karyawan, ordered by tanggal lahir dash. Ya, ini kan menurun. Nah, ini yang pertama, maka akan menghasilkan seperti ini ketika di run. Ya. Nama karyawan Andre Wahyu Hasan Rahmat, ID jabatan asisten manager, supervisor, direktur, staff. Untuk ID departemen SLL, PVC, MKT, SLL. Nah, ini tanggal lahirnya. Lalu yang kedua di sini mengurutkan menggunakan kolom alias. Nah, di sini mengurutkan menggunakan kolom alias. Nah, artinya perintah yang harus kita masukkan yaitu select nama jabatan ya. Nah, di sini kita tanda kutip, beri tanda kutip lagi jabatan ya, lebih ditekankan di jabatan. Lalu gaji pokok bintang 12. Nah, di sini annual salary ya, untuk menampilkan salary-nya ya, annual salary-nya ya, dari penghasilannya jabatan ya, ataupun gaji pokoknya. Nah, di sini select nama jabatan, nah tanda kutip jabatan, gaji pokok bintang 12, annual salary. Nah, from jabatan seperti biasa, order by di bawah from jabatan, lalu kita masukkan tanda kutip annual salary dash ya, menurun dari Z ke A ya, cuman menggunakan kolom alias. Nah, kan kita jalankan di Oracle Apex, ketika di run akan menghasilkan seperti ini ya, seperti ini. Nah, jabatan di sini direktur, general manager, manager, assistant manager, supervisor, staff ya, foreman, leader, dan operator. Jadi mengurut dari Z ke A ya, atau dari Z ke A bisa dari operator ya, dari terbawah hingga yang tertinggi. Nah, jadi mengurut di sini ya, gunakan kolom alias. Nah, jadi aliasnya di sini jabatan. Nah, di sini jabatannya yaitu pertama yaitu ada direktur ya, direktur, general manager, dan seterusnya. Lalu annual salary-nya di sini ya, untuk gajinya. Nah, di sini ditampilkan annual salary-nya. Oke ya, demikian. Nah, oke. Di sini yang selanjutnya ya, ada mengurutkan hasil seleksi 3. Nah, mengurutkan menggunakan urutan nama karyawan. Nah, di sini perintahnya ya, atau yang harus kita kerjakan nanti di Oracle Apex ini ya, select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir, from karyawan. Nah, di sini ordered by nama karyawan. Nah, di sini akan muncul seperti ini setelah di running di Oracle Apex. Ya, nama karyawan, ID karyawan, ID departemen, dan tanggal lahir, from karyawan, ordered by nama karyawan. Nah, di sini nama karyawannya, nama karyawan, ID departemen, dan seterusnya. Dan begitu yang kedua, mengurutkan menggunakan beberapa kolom. Nah, mengurutkan menggunakan beberapa kolom. Nah, sama seperti tadi di sini, select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir, from karyawan, ordered by ID jabatan. Nah, di sini ID departemen dash ya. Nah, di sini kita panggil di Oracle, di running itu hasilnya akan seperti ini ya. Apa bedanya teman-teman? Nah, di sini ya, urutannya ya, jadi menggunakan beberapa kolom ya, jadi mengurutkan ya. Nah, jadi di sini yang mengurutkan menggunakan beberapa kolom ini yaitu ada kolom jabatan
dan kolom ID departemen. Ya. Nah, maksudnya, ketika kita melihat yang pertama tadi di sini, ASM Dear Staff Supervisor. Nah, ya kan? Nah, lalu di sini yang kedua yang tadi ASM Dear Supervisor Staff. Ya. Lalu apa bedanya? Nah, ini bedanya. Nah, jadi mengurutkan. Ya, di sini kan ASM Dear Supervisor Staff. Ya. ASM Dear Staff Supervisor. Nah, jadi lebih diurutkan kembali di sini. Ya. Oh, kan beda kan dengan yang ini. Nah, lalu di ID departemen ya, SLL, MKT, PPC, SLL. Di sini SLL, MKT, SLL, PPC ya. Jadi sesuai dengan urutan stafnya, yaitu stafnya di sini SLL, departemennya, supervisornya PPC, dirnya marketing misalkan ya. Di sini assistant manajernya di departemen sales lokal ya. Jadi seperti itu, lebih mengurutkan. Nah, oke. Mungkin itu ya yang dapat dijelaskan terkait tugas basis data dalam data manipulation language atau selection data ya, yang ada di modul pertemuan 11 ya, tugas pertemuan 11. Oke ya. Oke, baik teman-teman semua, mari kita langsung saja kerjakan tugas ya. Tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen kita, yaitu Bapak Wiyanto Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data ya di kampus Universitas Pelita Bangsa. Oke, baik, kita langsung saja mulai ya. Tugas kali ini yang diberikan adalah terkait data manipulation language ya, atau DML ya. Kita akan membuat selection data pada DML ini. Oke. Yang pertama, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini yang pertama kita buka browsernya dulu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan browsernya, yaitu Google Chrome. Nah, di sini kita masuk dulu ke e-kampusnya ya. Nah, di sini kita masuk ke e-kampus. Kita lihat dulu ya teman-teman. Oke, baik, di sini sudah masuk. Kita lihat untuk tugas ataupun mata kuliah basis data. Nah, di sini tugas mata kuliah basis datanya yaitu di sini ya teman-teman. Untuk tugas berikut ini membuat tutorial berupa video dengan durasi 3-7 menit, yaitu membahas tentang seleksi data pada DML menggunakan Oracle Apex ya. Oke. Nah, di sini tugasnya yaitu berada di modul 11 ya, di pertemuan ke-11 ya. Lalu nanti kita akan buat ya berdasarkan modul ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini maaf, saya akan memasukkan dulu WhatsApp mungkin ya, barangkali nanti ada yang diperlukan. Oke, langsung saja ya, kita close dulu ini. Nah, kita buat dulu. Oke, kita buka dulu untuk Oracle Apex-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Oracle Apex saya. Ya, kita masuk dulu. Nah, di sini saya sudah masuk ke Oracle Apex saya ya. Yaitu kita buka dulu di SQL Workshop-nya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Untuk membuat selection data ini pada DML ini, kita harus sudah membuat sebelumnya ya struktur ataupun kerangka pada tabel ini ya, seperti di tabel jabatan, departemen, karyawan, pelanggan, size barang, penjualan header ataupun lanjutnya penjualan detail ya. Nah, jika di sini kita sudah mempunyai struktur dalam DDL ini ya terkait datanya, kita buka dulu. Nah, di sini di SAP SQL ini, nah saya kebetulan sudah membuatnya ya, sudah membuatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita mempunyai atau memiliki struktur data
yang telah kita buat ini ya, sebelum membuat DML ini ya. Sebelum membuat DML ini ataupun selection data pada DML, nah kita harus membuat struktur datanya dulu, yaitu DDL-nya dulu ya. Jadi struktur nama pada DDL sendiri ya. Jadi di DDL itu data definition language. Nah, sebelumnya mungkin agar kita bisa mengulang kembali ya, atau sekalian menjelaskan kepada teman-teman, barangkali teman-teman ada yang lupa ataupun belum paham, kita buka di materinya. Oke. Nah, di sini kita buka di materi pertemuan 6 ya. Nah, di sini pertemuan 6 data definition language ya. Saya buka dulu. Nah, di sini ya, data definition language DDL pada database Oracle. Nah, di sini data definition language atau DDL ya. DDL adalah singkatan dari data definition language, yaitu kumpulan perintah pada SQL untuk menggambarkan desain database secara menyeluruh. Nah, selain itu, DDL atau data definition language juga digunakan untuk membuat, merubah maupun menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada database. Nah, fungsi ya. Di sini fungsi DDL, data definition language ya, berfungsi untuk membuat, merubah dan menghapus struktur data pada database. Nah, dalam hal ini makanya kita diberikan tugas DML ini, kita harus memiliki struktur ya, seperti yang apa tadi saya jelaskan di sini. Nah, struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada database. Nah, di sini perintahnya seperti ada create, alter, drop, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk penyelesaiannya, nah kita create table dulu ya pada DDL ini. Nah, contoh di sini create table jabatan ya. Create table jabatan di sini ada create table jabatan, ID jabatan, chart tree, nama jabatan, varchar 20, gaji pokok, desimal, tunjangan jabatan, desimal. Ya, di sini misalkan 12,2, constraint PK underscore jabatan underscore 01 primary key. Ya. Di sini ID underscore jabatan. Nah, selanjutnya seperti ini. Nah, ini modul yang telah diberikan pada tugas sebelumnya, yaitu pada tugas DDL ya. Nah, sebelum kita melangkah ke DML, nah, kalau kita tidak membuat struktur pada database ini, struktur DDL ini, data definitionnya ya, seperti tadi yang saya jelaskan di sini. Nah, di sini ya, untuk membuat, merubah maupun menghapus struktur atau definisi tipe data dari objek yang ada pada database. Nah, jadi sebelum kita melangkah ke DML, kita harus mengerti terkait DDL ini, data definition language. Nah, lalu di sini ada modul untuk mengerjakannya ya, teman-teman. Nah, bisa kita pahami, modul yang bisa kita pahami untuk mengerjakan tugas DDL ini, yaitu ini ya. Yang pertama ada create table jabatan. Kita membuat kerangka dalam struktur table jabatan. Ya, di sini ada apa saja ya. Di sini ada create table jabatan, lalu ada create table departemen ya. Lalu selanjutnya ada create table karyawan. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuatnya ya dalam satu struktur table jabatan. Ya. Nah, di sini ada table karyawan, pelanggan, size, barang, dan lain sebagainya ya. Create table penjualan header, create table penjualan heading detail ataupun, nah di sini ada DDL artel untuk mengubah ataupun misal ubah tipe data dalam table, artel table jabatan, modif gaji misalkan, pokok number misal 15,2 ya, seperti ini. Nah, ubah file, ubah field, artel table jabatan, rename kolom gaji, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita baca secara sesama ya, ketika teman-teman semua yang mendapatkan tugas. Sebelum kita melangkah ke DML, kita harus membuat dulu struktur table yang akan kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan kita membuat tugas terkait DML ya, selection data. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini ada di pertemuan 7 dan pertemuan 11 ya. Saya buka dulu untuk setiap pertemuannya agar
ke depannya juga teman-teman, dan saya pun mungkin bisa lebih terstruktur membuatnya ya, yang membuat tugasnya. Nah, kita buka lalu di pertemuan 11 ya, sesuai dengan perintah tugasnya. Nah, di sini saya punya, sudah saya save. Nah, kita buka. Ya, baik. Nah, di sini pertemuan 11 ya. Nah, tugas yang akan kita kerjakan ini ya, selection data pada database Oracle DML. Ya, kita menggunakan Oracle Apex. Nah, di sini tugas yang akan kita kerjakan. Nah, di sini sudah ada. Nah, menampilkan kolom tertentu seperti di sini select ID jabatan, nama jabatan. Oke. Kita langsung saja bahas di tugasnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk gambaran rule dari awal sampai kita membuat DML. Ya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat struktur untuk table jabatan pada DDL. Contoh ya, saya buka dulu. Nah, di sini saya sudah memasukkan script ataupun data ya, yang sudah saya masukkan, yang sudah saya create sesuai dengan modul yang diberikan. Kita coba, kita panggil di desk jabatan, kita run. Nah, ini sudah jalan semua ya, teman-teman. Nah, di sini ada table jabatan ya, di sini. Nah, di sini ID jabatan ya, sesuai dengan script yang pertama tadi saya jelaskan di sini. Nah, setelah kita create semua, kita jalankan satu persatu. Di sini muncullah table jabatan ini. Nah, di sini ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Nah, di sini sudah muncul semua. Oke, saya akan jelaskan secara garis besar. Nah, di sini lalu ada create table departemen, ya, departemen karyawan. Lalu di sini ada create table pelanggan, size barang ya, dan penjualan header, penjualan detail. Nah, lalu di sini seperti apa yang di dalam modul ya saya buat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kita coba ya, kita sampling mungkin ya, karena ini sudah saya coba, alhamdulillah sudah jalan semua, teman-teman. Nah, ini kita coba di desk pelanggannya ya. Oh, sorry teman, sorry sebentar. Di sini kita jalankan dulu, coba yang lain. Oh, sorry, ternyata jaringan saya keputus, sorry ya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, di sini desk pelanggan ya, saya run. Nah, di sini sudah muncul, teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya seperti itu ya, sampai ke desk penjualan detail ya, seperti yang ada di modul Versys. Nah, ini sudah saya kerjakan ya di pertemuan yang lalu. Nah, sebelum kita membuat DML ya, kita buat create seperti ini dulu ya, struktur yang sudah dijelaskan pada DDL, data definition language. Nah, di sini pertama itu kita punya wadah ataupun dalam struktur jabatan. Di sini kan ada jabatan, departemen, karyawan, pelanggan, size, barang, penjualan header, penjualan detail. Nah, ini selanjutnya kita membuat script lagi ya, memasukkan data di pertemuan yang ke-7. Nah, ini di sini penyelesaian kasus misalkan ya, DML faktur insert. Nah, insert data dalam tabel jabatan. Nah, kita memasukkan data ke dalam tabel. Oke, baik teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan data ya. Di sini sesuai modul yang pertemuan 7. Nah, kita akan masukkan insert data ke dalam tabel jabatan. Nah, cara pertama yang kita masukkan. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuatnya ya. Nah, di sini saya buka ya. Nah, di sini saya sudah
memasukkan semua data yang ada di modul pertemuan 7 ini. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, ini ya. Saya masukkan semua. Saya create, saya ketik satu-satu ya sesuai dengan yang perintah ini. Lalu saya jalankan di sini. Ya, kita select bintang prom jabatan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Ya, kita memasukkan data ke dalam tabel jabatan ini. Ya, yang pertama yaitu di sini. Ya, di tabel jabatan, ke dalam tabel jabatan. Nah, di sini ada supervisor. Contoh misal dari yang tertinggi ada direktur, ya, ada di sini ada direktur, ya, ada general manager, ya, ada asisten manager, foreman, staff dan lain sebagainya. Nah, ini di sini nama jabatannya. Di sini ID-nya yang tadi supervisor, manager misalkan kan, staff, foreman, direktur, asisten manager dan general manager ya. Di sini sudah ada semua. Nama jabatannya ya nama lengkapnya. Supervisor, manager, staff, foreman, direktur ataupun asisten manager dan general manager. Gaji pokok, nah seperti ini ya. Sesuai dengan skrip yang sudah kita masukkan. Nah, ini sudah saya masukkan sebelumnya ya. Nah, sebelum ke DML kita pastikan dulu ya seperti ini untuk table dalam DDL dan table memasukkan table ke dalam table jabatan di DML ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan buka yang di sini ada departemen. Nah, ini kebetulan juga sudah saya buat sebelumnya ya. Sebelumnya sudah saya buat. Nah, di sini juga sudah ada ya table DML departemen. Nah, di sini ya sesuai dengan apa yang ada dalam modul yang diberikan oleh Pak dosen ya, Pak Wianto. Nah, ini saya kerjakan. Nah, sesuai dengan perintah. Nah, ini saya masukkan seperti ini ya teman-teman. Ya, bisa diperhatikan juga terkait script ataupun data ya. Jangan sampai ada kesalahan sintaksnya ataupun dalam penulisan. Baik itu tanda petik, koma ya, tanda buka tutup kurung, simbol dan lain sebagainya. Nah, kita panggil untuk departemen ya. Kita jalankan, kita run. Nah, di sini ada apa saja sih di tabel departemen ini? Nah, di sini ada ID departemen, PPC, ya, SLE, ACT atau SLL, MKT. Nah, di sini untuk nama departemennya. Nah, PPC ini yaitu PPIC, untuk SLE, Sales Export, untuk ACT atau accounting ya. Nah, SLL itu sales lokal dan MKT itu marketing. Nah, di sini lokasi Bekasi Bekasi. Lalu selanjutnya kita buat sampai ke 8 table yang ada dalam struktur table jabatan. Maksudnya 8 insert ke dalam table jabatan ya. Seperti tadi yang pertama ada jabatan ya. Jabatan ini, terus departemen, karyawan dan terus sampai 8 ke yang di header ya. So, teman-teman ya. Nah, kita sudah sesuai dengan perintah. Nah, ini ya. Ini sudah saya buat. Nah, ini table jabatannya ya sebagai struktur ataupun wadahnya. Nah, di sini script DML-nya ya yang sudah kita buat. Nah, insert data ke dalam tabel jabatan. Nah, DML ini kan database manipulation language. Nah, kita masukkan table ataupun apa yang akan kita buat ya sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti di sini ada
ID jabatan, ya, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, ya, di dalam tabel jabatan. Nah, artinya ketika kita sudah membuat di sini, ya, dengan 8 tabel, ya, 8 tabel DML ini di dalam wadah ataupun sebagai struktur jabatan, ya, dalam data jabatan ini. Nah, ada 8 tabel jabatan, departemen, karyawan, pelanggan, size, barang, dan penjualan header serta penjualan detail. Nah, di sini kebetulan sudah saya buat semua 8 tabel ini. Nah, lalu setelah kita membuat kerangka ini ataupun strukturnya, ya, dengan jelas, baru kita bisa melangkah selanjutnya ke tugas yang diberikan, yaitu tugas pada pertemuan 11, ya, selection data. Nah, oke, mari kita buat. Nah, seperti ini, ya. Di sini perintah dasar seleksi. Nah, di sini ada select bintang, ya. Terus distinct column expression ataupun alias, ya. Di sini from table. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini yang pertama. Nah, oke, baik teman-teman. Kita di sini langsung saja, ya. Kita kerjakan tugasnya, ya. Tugas yang telah diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Wianto Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data, ya. Tugas yang diberikan yaitu terkait selection data pada DML, ya, yang sudah ada di tugas pertemuan 11, ya, perkuliahan. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini pertemuan 11 selection data, ya. Oke, di sini data manipulation language atau DML. Nah, definisinya DML atau data manipulation language adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Nah, perintah ini tidak terkait dengan struktur dan metadata, nah, dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database. Nah, di sini untuk perintah atau statement pada DML yaitu menambah, ya, menambah atau record baris data baru ke table, memodifikasi record atau baris data yang tersimpan pada table, menghapus record baris data yang tersimpan pada table, menyajikan atau seleksi informasi yang tersimpan pada table. Nah, di sini, ya, select, insert, update, delete, merge data manipulation language atau DML. Nah, untuk perintah dasarnya seperti ini, ya, perintah dasar seleksi. Select bintang distinct. Nah, untuk seleksi misalkan kolom, ya, experience atau alias, nah, from table. Nah, untuk yang pertama tugasnya, mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun itu. Kita sama-sama belajar, ya. Saya di sini menjelaskan terkait tugas yang diberikan, ya, seperti apa caranya, seperti apa rule-nya, dan seperti apa aturan mainnya. Nah, kebetulan di sini saya sudah buat tugasnya, ya, sebelumnya. Nah, untuk tugasnya yaitu di save dengan file name-nya di sini selection data DML1. Oke. Nah, di sini saya sudah buat, ya, teman-teman. Nah, untuk yang pertama yaitu menampilkan semua kolom. Nah, select bintang from jabatan. Nah, di sini select bintang from jabatan. Nah, kenapa sih saya buat semuanya? Nah, di sini saya membuat semuanya, ya, seperti select bintang from jabatan, ya, dan sampai select bintang from penjualan detail. Nanti untuk mengetahui, ya, apabila nanti kita lupa apa aja sih yang ada di dalam tabel jabatan, departemen, karyawan, pelanggan, size barang, penjualan header, dan penjualan detail. Nah, di sini tugasnya menampilkan semua kolom select bintang from jabatan karena tugasnya itu terkait jabatan dan karyawan. Nah, di sini saya buat, ya. Untuk mengetahui di sini kita running, ya, kita jalankan. Nah, di sini ada, ya, sorry. Nah, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Inilah yang ada di tabel jabatan, ya. Nah, langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu di sini ada
Nah, select ID underscore jabatan, ya, nama underscore jabatan, nah from jabatan. Kita panggil di sini, ya, semuanya. Nah, di sini sudah muncul ID jabatan, nama jabatan sesuai dengan perintah di sini select ID jabatan, ya, dan nama underscore jabatan. Nah, from jabatan. Nah, inilah ID jabatannya ya di sini supervisor, ya, foreman, direktur, assistant manager, general manager, operator, dan leader. Nah, bisa diurutkan nanti untuk pembacaannya bebas. Nah, di sini jabatannya yaitu, ya, nama jabatannya. Tadi kan ID jabatannya, ini nama jabatannya supervisor, manager, staff, foreman, assistant manager, general manager, operator, leader, ya, dan direktur di sini. Oke. Nah, di sini sudah sama semua ya dengan yang ada di modul. Nah, ini sama ya. Nah, lanjut kita memasukkan perintah yang kedua yaitu select nama jabatan. Nah, ini select nama jabatan ya sesuai dengan perintah penjajakan informasi melibatkan operator aritmatika. Nah, inilah ya. Nah, select nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, gaji pokok plus tunjangan jabatan, ya, from jabatan. Kita panggil. Nah, ini ya. Di sini sudah muncul. Nah, ini yang ini ya. Sudah muncul. Nama jabatan, gaji pokok, ya, di sini. Tunjangan jabatan, lalu di sini gaji pokok plus tunjangan jabatan. Ya, di sini. Oke, nah di sini kan sudah ada nih. Oh. Sorry. Nah, ini gaji pokok plus tunjangan jabatan. Oke, nah di sini sudah sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, ini ya, sudah sesuai semua. Nah, teman-teman tinggal coba ya, nanti ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini, yang selanjutnya di sini ada, nah, ya, operator perangkai, nah, ya, atau concatenation. Nah, di sini select nama jabatan, S jabatan, tunjangan jabatan, S tunjangan, ya, from jabatan. Nah, kita di sini. Nah, di sini ya, select nama jabatan ini ya. Nah, oke, baik teman-teman, yang selanjutnya ini ya, yang select nama jabatan, S jabatan, tunjangan jabatan, dan S tunjangan. Nah, jadi di sini ya. Nah, S di sini berarti dia menghapus ya atau mengurangi nama ataupun keterangan ya. Misalkan di sini nama jabatan, S jabatan, jadi yang dipanggil jabatannya. Lalu di sini tunjangan jabatan, S tunjangan misal, jadi yang dipanggil tunjangannya. Maka muncullah seperti ini. Sama ya dengan yang ada di modul di sini. Nah, lalu kita lanjut ke yang selanjutnya, select nama jabatan. Nah, tanda kutip ya ataupun tanda petik ya, jabatan, gaji pokok, bintang 12, annual salary, karena di sini ada penjumlahan. Nah, di sini kita coba ya. Kita coba. Sorry, mana di sini? Nah. Oh, sorry, di sini bukan penjumlahan. Artinya di sini select nama jabatan, di sini jabatan ya. Nah, di sini untuk memunculkan gaji pokok ya atau gajinya ya, annual salary-nya. Nah, di sini ya, kita panggil, kita run. Yang penjumlahan nanti ada ya di yang selanjutnya, teman-teman. Nah, ini, nah, jabatannya supervisor. Nah, annual salary-nya ya seperti ini ya. Nah, untuk manajer dan selanjutnya ada seperti ini ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, lanjut di sini kita
masuk ke, nah di sini sama ya, tinggal masuk ke tabel karyawannya yang tadi. Nah di sini select nama jabatan, ID departemen, S karyawan. Kita jalankan. Nah di sini muncul. Nah karena di sini select nama underscore jabatan, lalu dengan tanda pembatas ini, lalu ID departemen. Nah dari departemen mana gitu kan. Terus karyawannya. Nah dari di sini S karyawan, pemanggilnya. Jadi di sini karyawan dengan nama Wahyu, ya kan, departemen PPC. Nah ini ya, sama dengan seperti yang ada di modul. Nah ini ya. Lalu selanjutnya di sini kita memasukkan select nama karyawan dengan pembatas garis tegak ya. Di sini tanda petik is, tanda petik lagi, tanda garis tegak ini, lalu ID jabatan ya. Nah di sini yang dipanggil S karyawan. Nah tadi yang dipanggil di sini S karyawan ya, dan jabatan. Nah kita saya sudah membuat ya di sini. Nah di sini kita jalankan. Nah karyawan dan jabatannya, artinya di sini karyawan siapa, jabatannya apa. Wahyu is a supervisor, karena di sini ada kata is a ya. Is itu kata bahasa Inggris itu Wahyu adalah ya supervisor. Nah lalu selanjutnya Andre adalah assistant manager. Nah seperti itu. Selanjutnya di sini muncul ya sesuai dengan modul ya. Nah selanjutnya, nah di sini menghilangkan duplikasi. Nah kita jika menghilangkan duplikasi pasti di sini keterangannya distinct ya, perintahnya. Nah lalu kita buat ya. Nah sebelum masuk ke yang tadi distinct, saya mencoba dengan apa yang saya dapatkan dalam penjelasan pertemuan perkuliahan secara online dari Pak dosen. Nah di sini untuk yang tadi ya, yang di select nama karyawan ini ada modifikasi, misal ya, namanya DML kan data manipulation language. Nah kita memasukkan select nama karyawan, tempat lahir dengan garis pembatas ini, terus tanda kutip koma garis pembatas. Nah kita panggil tanggal lahir ya. Di sini S tempat tanggal lahir. Nah kita jalankan ya, ini contoh. Nah di sini nama karyawannya Wahyu, Andre, Rahmat, dan Hasan. Nah di sini tempat tanggal lahirnya demikian, seperti ini tuh ya. Nah langsung kita ke yang selanjutnya, yang tadi ya. Nah yang ini. Nah oke, baik. Nah yang selanjutnya itu yang tadi ya, yang di select ID departemen from karyawan. Nah di sini ya, ini maksudnya kita panggil. Nah di sini ID departemennya yang dari tabel karyawan, ada PPC, SLL, SLL, MKT. Oke baik. Nah di sini selanjutnya kita tadi sudah membahas yang ini ya. Nah sekarang kita bahas yang select nama underscore karyawan from karyawan, where nama underscore karyawan, like di sini untuk mengetahui bahwa nama dengan huruf kedua yang huruf kecil. Nah sesuai dengan perintahnya di sini ya. Di sini penggunaan karakter wildcard dan wildcard dan dapat dikombinasikan. Contoh menampilkan nama underscore karyawan pada tabel karyawan di mana karakter kedua pada nama karyawan adalah A ya, atau nama keduanya hurufnya kecil dan karakter selanjutnya apapun. Nah, ini perintahnya seperti ini. Dan di sini setelah di running muncul namanya Rahmat, Wahyu, dan Hasan karena nama di huruf keduanya yaitu huruf kecil. Ya, maka di sini perintahnya seperti ini. Nah, kita di sini kita jalankan. Nah, ya keluar ya, yaitu namanya Wahyu, Rahmat, dan Hasan. Oke, sama ya. Nah, baik, selanjutnya kita lanjutkan di materi yang selanjutnya di sini. Nah, sekarang ini ya, penggunaan operator logika menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemen pada tabel karyawan
di mana jenis kelamin laki-laki dan ID departemen mengandung karakter SL. Nah, sini kita cari. Oke, nah di sini sudah saya buatkan, kita jalankan ya. Sudah saya masukkan datanya atau skripnya, kita jalankan. Nah, di sini muncul ya, ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen. Nah, di sini ID karyawannya ini. Ya, kita lihat sesuai kan? Nah, nama karyawannya Rahmat Andre, jenis kelaminnya laki-laki, dan departemennya di sini ID departemennya SLL ya. SLL. Nah, ini. Ya, sama kan? Oke. Selanjutnya sekarang, nah, masih di penggunaan operator logika yang kedua ya. Sekarang bagian yang kedua, menampilkan ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, dan ID departemen pada tabel karyawan, di mana jenis kelamin sama dengan laki-laki atau ID departemen mengandung karakter SLL. Nah, di sini sama ya, sama, cuman menampilkan lebih banyak ya. Di sini menampilkan lebih banyak. Nah, kita jalankan. Di sini kita menggunakan OR. Kalau yang tadi kan N, ya, N. Di sini kita menggunakan OR, ya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah muncul. Ya, di sini ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, ID departemen. Nah, ini ID-nya, ini nama karyawannya, ini jenis kelaminnya, ini departemennya. Ya, jadi di sini menampilkan dari tabel departemen ini ya, seperti ini. Nah, sesuai dengan contoh yang ada di modul. Ya, sama ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini penggunaan operator logika yang ketiga, menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen pada tabel karyawan, di mana ID departemen selain MKT atau PPC ya. Nah, di sini kita cari. Nah, ini perintahnya kita masukkan. Nah, di sini sudah saya masukkan. Ya, sudah saya masukkan. Oke. Kita jalankan. Nah, di sini ID karyawan, nama karyawan, ID departemen. Nah, ini ID karyawannya, nama karyawannya Andre dan Rahmat. Nah, ID departemennya SLL. Nah, ini. Ya. Jadi dari ID departemennya di sini MKT dan PBC itu tidak. Ya, jadi not ya, not in ya. Nah, jadi di sini yang apa namanya, yang keluar pada perintah sama ya dengan yang ada di APEK kita ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini derajat operator ya. Di sini perintahnya seperti ini ya. Nah, di sini ya, derajat operator, level operator. Nah, sudah kita pelajari dengan simbolnya. Lalu kita di sini jalankan dengan perintahnya. Nah, skripnya kebetulan sudah saya buat. Nah, di sini ya, select nama karyawan, ID karyawan, ID departemen, from karyawan. Kita menggunakan where ID jabatan ya, or ID jabatan untuk staff, and ID jabatan ID departemen untuk SLL. Nah, kita coba, kita panggil, kita jalankan. Nah, di sini. Nah, ya, di sini sudah sesuai ya. Nah, jadi yang dijalankan di sini yaitu adalah ID jabatan dan ID departemen, or N ya. Nah, di sini berarti yang jalan di sini sesuai perintahnya yaitu
Wahyu dan Rahmat sebagai supervisor dan staff. Di sini ID jabatannya ya. Untuk ID departemen PPC SLL. Ya, sama dengan perintahnya. Ya, sorry. Di sini SLL dan PPC, sorry. Nah, di sini sama ya, SLL dan PPC. Oke. Nah, sesuai dengan perintah yang pertama, kita masukkan atau kita tuliskan ketika scriptnya seperti ini ya pada tugas. Nah, kita masukkan ke Apex. Setelah dijalankan maka keluar seperti ini ya, seperti ini. Lalu yang kedua, nah sudah saya ketikkan juga di sini. Select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, from karyawan. Ya, sama ya. Nah, kita untuk di sini sama seperti tadi ya. Di sini ID jabatan ya, supervisor, staff, or and ID departemen dan SLL. Oke. Nah, di sini untuk yang kedua kita jalankan. Oke. Nah, di sini perbedaannya hanya yang ada di dalam tanda kurung ini. Nah, kita menambahkan dalam tanda kurung ini sesuai dengan perintah. Artinya yang dipanggil yaitu yang ada di kolom or ini ya, jabatan staffnya. Nah, setelah kita jalankan seperti ini. Nah, nama karyawan Rahmat, ID jabatannya staff, lalu ID departemennya SLL. Jadi yang ditanyakan or-nya ya, yang ini. Nah, ini kan sama ya, Rahmat jabatannya staff, ID departemen. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini kita akan membahas yang selanjutnya ya. Di situ kita untuk mengurutkan hasil seleksi. Untuk mengurutkan record yang dihasilkan digunakan klausa order by ya. Di sini ASC terurut ya, menaik atau default dari A ke Z, dan dash terurut ya, menurun dari Z ke A. Nah, klausa order by dituliskan pada akhir statement select. Contoh menampilkan nama karyawan ya, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir pada tabel karyawan. Nah, terurut berdasarkan tanggal lahir. Nah, ini skripnya kita jalankan. Nah, ini ya, saya sudah buat, kita jalankan. Nah, di sini dia muncul ya, nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, dan tanggal lahir. Dia mengurut semua ya, sesuai dengan yang ada di sini, sama ya. Oke, selanjutnya kita mengurutkan hasil seleksi yang kedua, menampilkan dengan urutan menurun Z ke A. Nah, ini skripnya kita coba ya, kita coba. Nah, ini ya, kita coba running. Nah, dia muncul. Nah, ini nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir. Dia mengurut ya. Nah, Andre Wahyu Hasan Rahmat ya. Nah, di sini sama ya, 87 ya, 85 dan 1982. Oke. Jadi dari yang termuda. Oke. Nah, apakah dapat dipahami? Kalau misalkan belum, kita coba di sini baca pengertiannya. Nah, di sini nama karyawan. Nah, order by tanggal lahir. Kan di sini yang pertama seperti ini. Nah, kan oke.
sama ya. Nah di sini pun sama. Nah oke, artinya sama. Nah selanjutnya yang kedua, mengurutkan menggunakan kolom alias select nama underscore jabatan. Nah di sini kutip jabatan ya. Nah gaji underscore pokok ya, bintang 12 annual salary. Nah jadi kita menunjukkan di sini ya nama jabatannya di sini. Nah kita coba di sini ya, kita coba jalankan, kita running. Nah ya, oke sama ya. Nah di sini mengurut ya dari Z ke A. Di sini nama jabatannya, di sini annual salary-nya. Nah sama ya, seperti apa dengan yang ada di direktur general manager. Nah ini sama semua. Oke. Nah kita selanjutnya, nah pengurutan hasil seleksi yang ketiga, apa itu? Mengurutkan menggunakan urutan nama karyawan. Nah ini skripnya atau ini datanya. Nah select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir, order by nama karyawan. Nah ini yang keempat, mengurutkan menggunakan beberapa kolom ya. Di sini select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir, from karyawan. Di sini kita tetap menggunakan order by ID jabatan, ID departemen, desk ya. Nah ini muncul jika jalan di running ya, jika dijalankan hasilnya seperti ini. Dan yang keempat, jika dijalankan hasilnya seperti ini. Mari kita coba. Nah di sini ya kita panggil yang pertama ya, sesuai dengan skrip. Di sini order by nama karyawan, order by ID jabatan. Oke, order by nama karyawan. Nah di sini kita jalankan ya. Oke, kita jalankan. Nah di sini ya hasilnya seperti ini, nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir. Nah di sini lalu yang selanjutnya teman-teman ya, di sini kita lihat. Nah ini yang mungkin yang terakhir ya, jadi yang terakhir untuk mengurutkan menggunakan beberapa kolom. Nah di sini select nama karyawan, ID jabatan, ID departemen, tanggal lahir, order by ID jabatan, ID departemen, desk. Nah kita panggil ya, kita jalankan di sini. Nah kita running. Nah seperti ini ya, hasilnya seperti ini. Di sini kita lihat di modul. Nah di sini sama ya. Oke, jadi dia perubahannya ada di susunannya. Oke, di sini di ID departemen ya. ID departemen ada perubahannya kan. Teman-teman bisa lihat. Nah, yang tadinya di sini staff SLL, supervisor SLL, nah di sini berubah posisi ya. Nah, di sini order by ID jabatan, ID departemen, desk. Nah jabatannya seperti ini. Oke. Nah, lalu ID departemennya seperti ini. Kita lihat di APEK kita di sini. Nah, oke, sama ya. Nah, SSL, MKT, PPC, SLL. Oke, sama ya. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Nah, terima kasih. Mungkin ya ini yang dapat saya sampaikan terkait tutorial penjelasan terhadap tugas basis data ya, selection data DML ya, data manipulation language. Nah, pada kesempatan hari ini saya terima kasih apabila teman-teman semua melihat video ini atau menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat ya, walaupun ini video tugas, dapat bermanfaat untuk teman-teman semua,
khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, ya, agar dapat menjadi pelajaran terkait pelajaran di mata kuliah basis data, ya, terkait DDL atau DML, ya. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar, dan inilah yang dapat saya sampaikan, ya, secara pengertian dan pemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, apabila ada yang tidak berkenan di hati semuanya, ataupun perkataan saya ada yang kurang berkenan ataupun ada yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua, kepada Pak dosen. Tugas yang diberikan telah kami selesaikan. Terima kasih atas tugasnya dan terima kasih untuk semuanya. Nah, oke. Sekian dan terima kasih, ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman ataupun audiens semuanya yang menonton ataupun melihat video ini, ya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun sok tahu. Di sini saya hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen saya, ya. Adapun segala kekurangan dalam tutur kata saya, baik itu dalam penjelasan soal tugas yang diberikan, ya, ataupun dalam video yang telah saya buat, ya, video tugasnya, jika masih banyak kekeliruan atau kesalahan baik di kata ataupun dalam pengerjaannya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya niatnya belajar, ya, sharing, sama-sama belajar, ya, sharing ilmu, sharing pengetahuan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat diterima, ya, dapat diterima oleh semuanya, ya. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat, ya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri video ini, ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mungkin, ataupun teman-teman penonton yang di luar sana, ya. Jika menonton video ini terima kasih banyak, ya. Jika ada pertanyaan dan saran ataupun kritikan, silahkan nanti bisa di kolom komentar, ya. Insya Allah nanti akan kita bahas bersama-sama, ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata saya. Video ini saya akhiri, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.